Shalom, selamat pagi adik-adik. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, tentunya kakak berharap semua dalam keadaan yang baik dan semua dalam keadaan yang bersukacita. Pagi ini kakak Ida dan kak Erwin akan bersama-sama dengan adik-adik dalam ibadah kelas besar dan kelas remaja yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, saya akan mengajak adik-adik berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 3. Ayatnya yang pertama, kami puji dengan riang. Mengawali ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau kembali memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati kami sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik yang kekasih, hati yang gembira adalah obat. Dan hati yang gembira juga bisa membuat jiwa kita semakin bersemangat. Pujian hati yang gembira kita akan nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Ya adik-adik sudah dapat? Kakak kiri ulangi Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-13. Ya, pembacaan kita yang kedua terambil dari Mazmur pasal 68 ayatnya yang ke-4. Kakak kiri ulangi Mazmur pasal 68 ayatnya yang ke-4. Ya, para adik-adik sudah mendapatkan ayatnya, pembacaan Alkitabnya. Mari kita simpan dulu Alkitab kita dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, anak-anak-Mu datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Puaskanlah hati kami agar melimpah dengan sukacita. Kuasailah kami agar kami dapat merespon firman-Mu dengan benar Tuhan. Berikanlah juga hati yang taat untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah firman yang hidup. Haleluya. Amin.
Ya adik-adik, mari kita ambil kembali Alkitab kita. Kita buka pembacaan kita yang terambil dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Ya adik-adik sudah buka? Mari kita baca secara bersama-sama. Amsal pasal 15 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lalu pembacaan kita yang kedua terambil dari Mazmur pasal 68 ayatnya yang keempat. Adik-adik sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 68 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau kita mau tanya, kira-kira ciri-ciri orang bisa disebut orang benar itu seperti apa? Coba adik-adik sebutkan 3 ciri-ciri orang benar. Ya, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, betul sekali adik-adik. Yang disebutkan tadi itu contohnya ciri-ciri orang yang benar itu taat, setia, percaya, bergantung kepada Tuhan, dan bekerja melayani Tuhan, dan banyak lagi ciri-ciri orang benar itu. Nah, adik-adik kira-kira masih ada belum ciri-ciri yang belum kita sebutkan tadi? Orang benar itu seperti apa lagi kira-kira? Ya, coba adik-adik kita buka dalam Mazmur pasal 68 ayatnya yang keempat tadi. Coba adik-adik sudah dapat? Kita buka kembali pembacaan kita. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Wah, ternyata adik-adik tertulis bahwa orang benar itu juga salah satu cirinya adalah bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, dan bergembira adik-adik. Ya, mengapa orang benar itu bersukacita ya? Ya, pastinya karena mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka, akan menolong mereka, dan akan bertindak tepat pada waktunya. Jadi mereka tidak khawatir atau takut ataupun gusar di dalam hatinya. Ya, kita bisa lihat juga para orang-orang Israel, para rakyat Israel yang datang menghadap kepada Tuhan untuk beribadah, mereka itu bersukacita, beria-ria karena mereka telah merasakan kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan. Ya adik-adik pasti datang juga ke sekolah minggu maupun beribadah di rumah masing-masing pasti dengan sukacita kan? Ya, dengan penuh rasa syukur, dengan tulus hati kepada Tuhan Yesus. Ya, kegembiraan yang lahir dari hati yang tulus pasti akan terpancar dari wajah kita ya. Kalau hati kita sedih pasti kelihatan ya adik-adik, kalau wajahnya juga pasti sedang cemberut atau meneteskan air mata. Nah, sama halnya juga dengan hati yang bergembira. Pasti hati yang sukacita, hati yang bergembira pasti terpancar dari wajahnya yang berseri-seri, selalu tersenyum. Ya adik-adik, contoh orang yang benar lain itu seperti Ayub. Ya, kita lihat, kita sudah dengar cerita-cerita tentang Ayub, bahwa Ayub telah mengalami penderitaan yang begitu berat. Dia pernah kena penyakit kulit, Ayub pernah anaknya meninggal, ya, dan banyak pencobaan-pencobaan lain yang telah dialami oleh Ayub. Tetapi wajah Ayub tetap berseri-seri, di dalam hatinya tetap bergembira dan bersukacita. Ya, kira-kira kenapa adik-adik? Ya, ternyata Ayub adalah orang yang sangat beriman kepada Allah. Karena dia yakin, Ayub yakin dan percaya
bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia, dan Tuhan Yesus akan menolong Ayub sehingga Ayub tidak takut, dia tidak khawatir dengan segala hal yang boleh Ayub alami, sehingga wajah Ayub selalu berseri-seri. Ya, beda halnya dengan Kain. Ya, adik-adik masih ingat cerita tentang Kain? Ya, Kain telah berbuat dosa dengan membunuh adiknya Habel, ya. Setelah dia melakukan dosa, hatinya begitu risau, ya adik-adik, takut, cemas, gemetar karena dia sudah berbuat dosa, dan itu akan terpancar dari wajahnya yang suram, ya, yang suram, yang selalu menunduk ataupun berkerut wajahnya, ya, karena khawatir. Jadi orang tidak bisa menyembunyikan kerisauan hatinya, pasti akan terpancar dengan wajah yang muram atau suram, ya. Sebaliknya, beda dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus hatinya, bergembira, bersukacita, pasti akan terpancar dari wajahnya yang berseri-seri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang dan suka melihat anak-anaknya selalu bergembira dan bersukacita karena memiliki iman kepadanya. Tuhan juga mau adik-adik semua wajahnya selalu berseri-seri, sehingga orang lain dapat melihat bahwa anak Tuhan semuanya itu selalu bersukacita. Ya, supaya selalu berseri-seri, maka adik-adik perlu bersandar dan bergantung kepada Tuhan Yesus, serta percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita semua. Karena itu, adik-adik, jadilah anak yang benar di hadapan Tuhan dengan selalu bergembira dan bersukacita. Ya adik-adik, pesan minggu ini, senyum dan bermuka gembira adalah semangat yang luar biasa. Ketika kita melihat orang lain sedang bersedih, kita bisa berbagi senyuman kepada mereka. Mungkin itu adalah salah satu yang dibutuhkan oleh mereka. Dan ketika kita sedang mengalami masalah ataupun kita sedang sedih, kita boleh tersenyum pada diri kita sendiri, maka beban apapun akan menjadi lebih ringan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang kekasih, sebagai tanda ucapan syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil kita diiringi pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang sungguh luar biasa, yang sungguh baik, Bapa kami yang sungguh besar dari segala-galanya, kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk segala penyertaan dan berkat-Mu dalam seminggu yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami dapat menikmati segala kebaikan-Mu dengan selalu mengucap syukur dan bersukacita dalam hati kami dengan tulus.
Kami menyerahkan adik-adik yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Bapa di sorga, Engkau tahu apa yang mereka sedang lalui dan alami saat ini. Kami mengundang Engkau ya Bapa, hadir di kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan berharap hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-Mu, baik dalam bangku pendidikannya, kehidupan rohani mereka, orang tua mereka, serta keluarga mereka, kiranya hanya Engkau yang boleh memberkatinya. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami menyerahkan pelayanan Ibu Pendeta, para majelis, pengurus kategorial, beserta keluarga mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka, baik dalam pelayanan, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melayani dengan penuh sukacita, sehingga apa yang boleh kami lakukan ini ya Bapa, harum di mata Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, dan berikan kami kerendahan hati dalam melayani, dan apapun yang kami lakukan dapat membawa sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, berkati para pemimpin dan berikan hikmat buat mereka sehingga mereka dapat mengatur bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, adil, makmur, dan sejahtera. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah kami terima dari-Mu. Dengan segala ketulusan hati kami telah memberikannya. Oleh karena itu, kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya di setiap detik kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong kami, dan akan bertindak tepat pada waktunya. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami, syafaat kami. Janganlah semua ini jadi seperti kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Aku Diberkati. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kasih Allah Bapa, penguasa langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan kepada-Mu, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you. Christ has appeared.